Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel saya, channel Pak Pol Bagi Tips. Jadi eh, kemarin ada yang bertanya, Pak, untuk masuk perwira polisi kan ada berbagai macam jalur ya, berbagai macam jalur. Terus apa kelebihannya? Oke, kelebihan dan kekurangannya. Oke, jadi video ini saya tidak akan membahas kekurangannya, tapi saya hanya membahas tentang kelebihan karena eh, setiap profesi, setiap pekerjaan pasti ada kekurangannya. Jadi eh, kali ini saya hanya membahas kelebihannya. Oke teman-teman, jadi di Polri ini ada beberapa cara supaya kita bisa menjadi seorang perwira Polri ya. Yang cara pertama yaitu melalui pendidikan lanjutan Polri. Jadi pendidikan lanjutan Polri ini di sini ada misalnya dia dari Bintara, itu untuk menjadi perwira pertama dia harus masuki di sekolah inspektur polisi, jadi SIP. Jadi tiap tahun itu selalu dibuka pendaftaran SIP ya. Jadi dibuka peluang buat anggota Polri yang berpangkat Bintara masa dinas tertentu untuk menjadi seorang inspektur polisi atau seorang perwira Polri ya. Jadi dia PAMA, jadi kita sebut saja PAMA. Jadi tiap tahun polisi selalu membuka untuk orang-orang personilnya untuk dialih golongankan menjadi seorang PAMA. Jadi untuk SIP ini hanya dibuka untuk anggota Polri ya, jadi tidak dibuka untuk umum. Yang kedua dari SAG. SAG itu adalah seleksi alih golongan. Ini juga sama seperti SIP ya. Namun untuk SAG itu lebih bisa dikatakan untuk diterima untuk pesertanya dari anggota Polri yang umumnya sudah lanjut ya, sudah aib itu. Jadi buat orang-orang yang anggota Polri yang tidak lulus di SIP bisa mendaftarkan diri kembali di jalur SAG atau seleksi alih golongan. Jalur yang berikutnya adalah melalui SIP SS ya. Mungkin teman-teman yang sudah pantengin channel ini mungkin sudah tahu apa itu SIPSS ya. Jadi SIPSS ini kependekan dari Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana. Jadi buat kalian-kalian yang memegang sarjana, ijazah sarjana, tiap tahun Polri selalu membuka pendaftaran polisi untuk perwira dari jalur sarjana. Jadi untuk jalur sarjana ini memang tiap tahun formasinya berubah-ubah ya. Tidak tetap, mungkin untuk sarjana A tahun ini ada, tahun depan tidak ada, mungkin tahun depan sarjana B yang ada. Jadi kira-kira seperti itu selang-seling ya, atau ya tergantung kebutuhan kebutuhan dari organisasi. Dan bagi kalian-kalian ya yang mungkin sudah kuliah tapi ketika tahun lulus atau ketika tahun dibukanya SIPSS, jurusan kalian atau fakultas kalian atau ijazah sarjana kalian tidak tercantum dalam kualifikasi yang disebutkan di SIPSS, maka kalian masih bisa mendaftar juga di Bintara Polri ya. Jadi di Bintara Polri itu selalu menerima orang-orang yang dengan gelar sarjana tanpa memandang kualifikasinya atau dia dari sarjana mana atau dari jurusan mana. Dan kalian bisa, dan setelah kalian lulus di Bintara untuk yang sarjana ini, mungkin 1 atau 2 tahun kalian akan naik Bribtu. Kemudian kalian akan bisa lebih cepat lagi untuk mengikuti seleksi SIP atau seleksi inspektur polisi. Jadi SIP ini yang pertama tadi saya sebutkan ya, di poin pertama. Kemudian jalur berikutnya untuk bisa menjadi seorang perwira Polri ya, tentunya dari Akpol ya. Jadi Akademi Kepolisian ini lama pendidikannya kalau tidak salah 4 tahun ya, 4 tahun atau 3,5 tahun. Jadi jenjangnya itu sama dengan kalian kuliah di universitas, jadi dia S1. Jadi kelebihan dari masing-masing jurusan ini untuk menjadi perwira ini akan saya jelaskan ya. Kira-kira ini pendapat pribadi saya. Jadi untuk SAG dan SIP, kelebihannya yaitu ya tentu dari segi pengalaman, kematangan juga ya. Dari kematangan berpikir dan pengalaman juga. Namun walaupun begitu kan mereka kan mulai dari ketika berumur 30-an atau 40-an ya. Jadi enggak masalah, tapi kalau sedikit terlambat. Tapi menurut saya walaupun sedikit terlambat tapi tidak apa-apa, kita mulai dari karir ya. Jadi kita berkarir ya tidak masalah. Jadi silakan buat teman-teman yang ingin masuk melalui SIP SIG, silakan manfaatkan waktu umur untuk masuk di Bintara Polri ya. Kemudian melanjutkan karir melalui SAG dan SIP.
Kemudian untuk SIPSS, saya rasa SIPSS ini kan karena mereka sudah kuliah selama beberapa tahun di bangku pendidikan tinggi, tentu mereka mempunyai ilmu pengetahuan yang lebih dari semua jurusan ya, semua bidang-bidang. Karena mereka lebih mengetahui dari teknis dari pekerjaan yang akan mereka lakukan di ketika kerja di instansi Polri. Artinya mereka tidak perlu lagi untuk diajari atau dituntun lagi untuk melakukan pekerjaan spesialisasi mereka yang dibutuhkan di instansi kepolisian ini. Kemudian untuk Akpol, ya, tentulah untuk Akpol itu kan mereka 4 tahun kuliah ya atau pendidikan di Akpol sama 4 tahun. Tentu mereka sudah menguasai tugas-tugas umum Polri pada umumnya ya. Jadi mereka sudah menguasai dasar-dasar dasar-dasar dari ilmu-ilmu kepolisian. Tentunya mereka pasti ketika di lapangan nanti mereka sudah sangat siap pasti, karena 4 tahun itu adalah waktu yang cukup lama untuk mengenal tugas-tugas kepolisian. Nah untuk semuanya ya, dari semuanya jurusan ini, dari SAG, SIP, SIPSS dan Akpol ya, tentunya ketika kalian lulus ya, atau mereka lulus, pasti mereka mempunyai anak buah ya, mempunyai anggota-anggota di bawahnya. Ya, jadi pada umumnya mereka tugas mereka ini sebagai fungsi kontrol atau manajemen ya. Jadi sebagai apa? Sebagai fungsi kontrol. Dan selain itu juga sebagai untuk melaksanakan tugas-tugas fungsi kepolisian pada khususnya. Nah, kesimpulannya misalnya di akhir video ini ada yang bertanya lagi, Bang atau Pak, Mas, bagaimana saya cocoknya masuk apa? Apakah saya sudah punya gelar sarjana nih, atau apakah atau saya mau masuk kuliahnya, apakah saya masuk Akpol dulu atau saya SIPSS dulu atau gimana? Jadi saran saya buat teman-teman semua yang memang cita-citanya ingin masuk di anggota kepolisian atau ingin mencari pekerjaan di anggota kepolisian ya, teman-teman bisa maksimalkan kesempatan yang ada. Contoh kasusnya seperti saya bilang tadi, kalian yang sudah lulus SMA silakan mendaftar di akademi kepolisian, atau jika kalian gugur di akademi kepolisian atau kalian mungkin berpikir saya lebih berpeluang di Bintara atau Tamtama, silakan mendaftar. Silakan manfaatkan setiap pendaftaran yang dibuka oleh kepolisian di tiap tahunnya. Dan mungkin setelah itu misalnya kalian tidak lulus lagi, kalian ingin kuliah, silakan kuliah, dan dibuka lagi pendaftaran untuk Akpol, untuk Bintara. Selama umur kalian belum lewat dari persyaratan, silakan mendaftar. Begitu juga setelah kalian lulus kuliah, kalian ingin masuk anggota Polri dan ada jurusan kalian di SIPSS, silakan mendaftar. Dan kalaupun jurusan kalian di SIPSS, silakan mendaftar di Bintara Polri. Jadi yang namanya usaha, jadi jika kita sudah berusaha keras, pasti kita akan dimudahkan untuk menggapai apa yang kita cita-citakan. Demikian dulu video saya kali ini ya, semoga bermanfaat. Silakan di like dan di share ya. Jika kalian tidak keberatan, silakan di subscribe. Dan saya doakan buat kalian yang ingin masuk menjadi anggota kepolisian, semoga cita-cita kalian terkabul dengan segera mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.